Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Matahari mulai merangkak naik ketika Isti keluar dari rumahnya yang sederhana, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru tua. Udara pagi masih sejuk dan embun masih melekat pada dedaunan di sekitar rumahnya. Ia berjalan santai menuju pasar, tempat ayahnya Pak Karman sudah menyiapkan lapak toko sembako mereka. Pasar itu tak terlalu besar, namun ramai karena menjadi tempat utama masyarakat desa membeli kebutuhan sehari-hari. Pak Karman sudah berdiri di balik etalase sembako mereka. Dengan sabar ia menunggu pembeli sembari mengatur barang-barang di rak. Isti selalu membantu ayahnya mencatat barang-barang yang baru datang dari pemasok dan juga menata barang-barang di tokonya. Keduanya adalah tim yang solid. Meskipun sejak ibunya meninggal beberapa tahun yang lalu, pekerjaan itu terasa lebih berat, namun mereka tetap kompak dan saling menguatkan. Isti, hari ini kamu bantu catat barang ya. Soalnya Mang Diman baru saja kirim beras dan juga minyak goreng. Pastikan semuanya tercatat dengan benar, kata Pak Karman, sembari memeriksa beberapa karung beras yang baru saja diturunkan dari mobil. Iya Pak, jawab Isti sambil tersenyum manis. Senyum Isti ini selalu membawa ketenangan bagi Pak Karman. Gadis itu tumbuh menjadi perempuan yang bukan hanya cantik, tetapi juga penuh tanggung jawab dan peduli terhadap keluarganya. Meski ibunya telah tiada, Isti selalu berusaha untuk mengisi kekosongan itu dengan merawat ayahnya sebaik mungkin. Dia tahu betapa berat beban yang ayahnya pikul, dan dia tidak ingin menambahnya dengan keluhan ataupun kesedihan. Dia memilih untuk selalu tampil ceria dan juga bekerja dengan tekun membantu ayahnya di toko. Nak, kamu ini kalau sudah menikah nanti, siapa yang bantuin bapak di toko? Guru Pak Karman sambil tertawa kecil. Dia sering menggoda Isti dengan pertanyaan semacam itu. Meskipun dalam hatinya, dia tahu belum siap berpisah dengan anak semata wayangnya. Isti pun tertawa kecil meski dalam hati ia tak bisa menghindari kegelisahan yang sering muncul setiap kali ayahnya menyebut soal pernikahan. Aduh, bapak ini ngomongin soal nikah lagi. Siapa juga yang mau sama Isti, Pak? Lagi pula, Isti kan belum kepikiran buat nikah. Isti mau bantu bapak dulu, jawab Isti dengan nada ceria. Meski hatinya sebenarnya merasa bimbang, karena banyak pemuda di desanya yang menyatakan rasa suka kepadanya. Namun Isti belum menemukan seorang yang benar-benar membuat hatinya itu tertarik. Memang selain karena parasnya yang cantik, Isti juga dikenal sebagai gadis yang baik hati. Tidak jarang dia membantu tetangganya tanpa pamrih, membuatnya semakin disukai oleh banyak orang. Setiap kali ada acara desa, Isti selalu menjadi pusat perhatian. Meskipun dia sendiri tidak pernah merasa nyaman dengan pujian berlebihan. Baginya hidup sederhana dan mengabdi pada keluarga jauh lebih penting daripada popularitas di desanya. Saat mereka sedang mengatur barang-barang di toko, tiba-tiba datang seorang pemuda. Namanya Dani. Dia adalah pelangganan toko sembako milik Pak Karman. Dani adalah salah satu dari banyak pemuda desa yang terpikat pada Isti. Setiap kali berbelanja, Dani selalu mencoba mencuri perhatian Isti, meski seringkali hanya berujung pada percakapan canggung. Pagi Pak Karman, Isti, sapa Dani dengan senyuman lebar. Ia membawa karung beras yang biasa ia beli untuk keperluan keluarganya. Pagi Dani, mau ambil beras lagi ya? Ini ada yang baru datang ini, kualitasnya bagus, jawab Pak Karman sambil tersenyum dengan ramah. Dani tersenyum kecil sambil mengangguk. Iya Pak, seperti biasa. Saya ambil 1 karung ya.
Kemudian matanya pun melirik ke arah Isti yang sedang sibuk mencatat barang-barang di buku catatannya. Isti, sibuk banget ya hari ini? Tanyanya mencoba memulai percakapan. Isti yang merasa sedikit canggung, dia tersenyum tipis sambil menoleh sebentar. Iya biasa, banyak barang baru yang datang, jadi harus dicatat semuanya. Dani mencoba menahan kegugupannya. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya. Aku selalu siap bantu kamu, Is. Terima kasih Dani, tapi untuk sekarang masih bisa kok dikerjakan sendiri, jawab Isti dengan sopan. Dia tidak ingin memberi harapan pada Dani ataupun pemuda lain yang sering mencoba mendekatinya. Pak Karman yang mengamati percakapan itu dari balik etalase hanya tersenyum kecil. Dia tahu betapa banyak pemuda yang menyukai putrinya, tapi Isti selalu bijak dalam menanggapi setiap perhatian yang ia terima. Isti tidak pernah bersikap sombong ataupun angkuh, meskipun dia tahu dirinya adalah bunga desa yang dikagumi oleh banyak orang. Setelah Dani selesai membayar dan beranjak pergi, Pak Karman berkata sambil terkekeh, "Kamu ini ya Isti, banyak pemuda yang antri loh, tapi kamu kok gak pernah ngelirik satupun sih?" Isti pun hanya tertawa kecil mendengar ucapan dari bapaknya. "Bapak, Isti kan belum mikir soal itu Pak. Lagi pula mereka baik-baik, tapi Isti belum merasa cocok sama siapapun." Pak Karman mengangguk paham. Dia tidak pernah memaksa Isti untuk segera menikah. Baginya yang terpenting adalah kebahagiaan anaknya. Namun sebagai seorang ayah, dia tidak bisa menyembunyikan harapan agar Isti menemukan seorang yang bisa membahagiainya di masa depannya. Hingga singkatnya waktu pun terus berjalan dan juga semakin siang. Semakin ramai pula para pelanggan yang datang ke toko sembako mereka. Banyak di antara mereka yang sudah menjadi langganan tetap. Bukan hanya karena barang-barangnya yang lengkap, tetapi juga karena keramahan dari Pak Karma dan Isti yang selalu melayani dengan sepenuh hati. "Isti, tolong catat juga yang ini ya. Ada telur dan gula pasir baru datang," kata Pak Karman sambil menyerahkan beberapa nota pembelian dari pemasok. "Iya Pak, siap," jawab Isti sambil merapikan buku catatannya. Hari itu berjalan seperti biasa. Mereka berdua bekerja dengan harmonis, saling membantu dan juga menjaga toko. Di tengah kesibukannya, Isti seringkali merenung. Meskipun hidupnya tampak sempurna di mata orang lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia mencintai ayahnya dan bangga bisa membantu di toko. Namun dalam hatinya ia juga merindukan sosok ibu yang telah lama tiada. Kehangatan seorang ibu yang selalu ia rindukan setiap kali malam datang. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Isti dan Pak Karman mulai menutup toko mereka. Barang-barang yang tersisa mereka rapikan, dan uang hasil penjualan hari itu dihitung dengan cermat. Setelah semuanya beres, mereka pun pulang bersama, berjalan berdampingan di bawah langit senja yang mulai memerah. Di perjalanan pulang, Isti memandang ke langit sambil tersenyum kecil. Meski banyak hal yang belum pasti dalam hidupnya, dia tahu satu hal yang selalu dia yakini. Ia akan terus berusaha menjadi anak yang baik dan juga menjaga ayahnya dengan sepenuh hati apapun yang terjadi. Singkatnya, malam mulai menyelimuti desa saat Isti dan Pak Karman tiba di rumah mereka. Rumah sederhana yang terletak di ujung desa itu selalu memberikan rasa nyaman bagi Isti. Meski tidak besar, tempat itu penuh kesenangan, penuh kenangan, terutama kenangan bersama ibunya yang selalu terbayang dalam benaknya. Setiap sudut rumah itu seperti masih memancarkan kehangatan cinta dari seorang ibu yang kini tinggal dalam ingatan. Setelah meletakkan barang-barang dari toko di ruang tamu, Isti langsung menuju di dapur. Di sana ia lalu menyalakan kompor untuk merebus air dan mempersiapkan teh hangat bagi ayahnya. Memang sejak ibunya tiada, Isti telah terbiasa mengurus semua kebutuhan rumah tangga, dari mencuci pakaian, membersihkan rumah, hingga memasak. Meski lelah setelah seharian bekerja di pasar, ia tidak pernah mengeluh. Saat itu Pak Karman duduk di kursi tua favoritnya di ruang tamu, merapikan beberapa nota penjualan hari itu. Ia tersenyum kecil setiap kali melihat putrinya yang begitu cekatan mengurus segala sesuatu di rumah. Isti bukan hanya anak yang cantik saja, dia juga sangat bertanggung jawab. "Bapak mau teh hangat?"
Tanya Isti sambil membawa nampan berisi teko teh dan juga 2 cangkir. Oh iya, teh hangatnya pasti enak ya nak, seperti biasa kamu buat, jawab Pak Karman dengan senyum lebar. Isti lalu menuangkan teh hangat itu ke cangkir ayahnya, lalu menyerahkan kepadanya. Setelah itu ia duduk di sebelahnya menyesap tehnya sendiri. Malam yang tenang itu seakan-akan hanya milik mereka berdua. Dan dalam kebersamaan itu, Isti selalu merasa damai. Pak, apa besok kita perlu pesan lagi barang dari pemasok? Tanya Isti sambil memikirkan stok barang di toko. Sepertinya iya Isti, beberapa barang sudah mulai menipis. Nanti pagi kita cek lagi ya, biar gak ada yang kurang pas pembeli datang, jawab Pak Karman sambil memandangi cangkir tehnya. Sementara mereka berbincang santai, perut Pak Karman tiba-tiba berbunyi dengan pelan. Ia tertawa kecil, sementara itu Isti pun ikut tertawa mendengar suara itu. Wah, bapak lapar ya? Mau Isti masakin apa pak? Tawar Isti, meskipun ia sendiri merasa lelah. Pak Karman hanya menggelengkan kepala. Tidak nak, tidak usah repot-repot. Kamu sudah capek seharian kerja di pasar. Bagaimana kalau kita beli nasi goreng saja di warung Kang Jono? Katanya nasi gorengnya makin enak. Iya pak, boleh juga. Kalau gitu biar Isti yang pergi sekarang ya pak. Bapak istirahat saja di rumah. Iya, kamu jangan lupa bawa payung. Siapa tahu akan hujan, ujar Pak Karman dengan nada khawatir. Kamu hati-hati ya nak. Iya pak, nanti Isti pasti cepat pulang, jawab Isti sambil meraih payung dan tas kecilnya. Setelah memastikan semuanya siap, ia melangkah keluar rumah dan berjalan menuju warung Kang Jono yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Jalanan desa malam itu sepi. Lampu-lampu jalan yang tidak terlalu terang hanya memantulkan bayangan samar di antara pepohonan. Isti berjalan santai, menikmati udara malam yang sejuk. Di kejauhan suara alunan musik dari salah satu rumah warga terdengar samar-samar, memberikan kesan tenang pada suasana malam itu. Saat Isti hampir sampai di warung, ia melihat sekelompok pemuda desa yang sedang nongkrong di tepi jalan. Mereka duduk di bangku panjang sambil berbincang dan juga tertawa. Pemuda-pemuda itu adalah teman-teman sekampung dari Isti, dan beberapa dari mereka seringkali datang ke toko ayahnya. Salah satu dari mereka, Anto yang dikenal sebagai pemuda humoris di desa, tiba-tiba melihat Isti. Dengan senyuman jahil ia pun berseru, lihat siapa yang lewat. Isti tuh, si bunga desa kita. Teriakannya disambut tawa kecil oleh teman-temannya. Isti yang sudah terbiasa dengan lelucon semacam itu hanya tersenyum kecil dan juga melambaikan tangan. Selamat malam Mas Anto, Mas Roni, semuanya, sapa Isti ramah sambil terus berjalan. Wah, pasti mau beli nasi goreng buat bapak ya? Tanya Roni, salah satu pemuda di sana sambil mengangguk ke arah warung Kang Jono. Betul mas, bapak lagi lapar, jadi Isti disuruh beli, jawab Isti sopan. Anto kembali bercanda. Aduh, kapan ya bisa makan nasi goreng bareng Isti? Pasti enak banget kalau makan malam ditemani bunga desa. Ucapan itu disambut tawa teman-temannya, tapi tidak ada yang bernada melecehkan. Semua tahu bahwa Isti adalah gadis yang disegani di desa, dan mereka tidak pernah berniat buruk dan juga tidak sopan kepadanya. Isti hanya tersenyum lebar. Mas Anto ini ada-ada saja. Nasi gorengnya tetap enak mas. Kok bicara ditemani saya? Setelah mengucapkan salam perpisahan, Isti melanjutkan perjalanannya menuju warung. Ia tahu pemuda-pemuda itu hanya bercanda, dan ia tidak pernah mengambil hati semua godaan mereka. Bagi Isti itu semua hanyalah cara mereka menunjukkan perhatian. Meski ia juga sadar bahwa banyak dari mereka sebenarnya menyimpan perasaan lebih dari sekedar teman. Setibanya di warung Kang Jono, Isti memesan 2 porsi nasi goreng. Sambil menunggu pesanannya selesai, ia duduk di bangku yang tersedia di depan warung, menikmati suasana malam yang tenang. Kang Jono yang sedang sibuk memasak menyapa Isti dengan ramah. Wah,
Sudah lama gak kelihatan ya kamu, Isti. Lagi sibuk di toko ya? Iya, Kang. Banyak barang datang. Jadi aku harus bantu bapak mencatat semuanya. Iya benar. Bantu orang tua memang penting. Bapakmu pasti bangga punya anak sebaik kamu ya, Nduk. Isti tersenyum mendengar pujian itu. Meski sudah sering mendengar hal serupa dari orang-orang di desanya, karena pujian itu selalu membuat hatinya terasa hangat. Hingga singkatnya, tak lama kemudian nasi goreng pesanannya pun telah selesai, dan Isti pun segera kembali pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Isti merasa bersyukur atas hidupnya. Meski sederhana, ia memiliki ayah yang baik. Hingga sampainya di rumah, ia pun melihat Pak Karman sudah menunggu di depan pintu. Nasi gorengnya sudah siap, Pak. Wah, sudah lapar nih, Nak. Terima kasih ya, jawab Pak Karman dengan senyum lebar. Lalu singkatnya mereka berdua pun memakan nasi goreng itu. Hingga setelah telah selesai, mereka pun lalu lanjut beristirahat di kamar masing-masing. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang tidak banyak berubah untuk Isti dan juga Pak Karman. Seperti biasa, setiap pagi Isti bangun lebih awal untuk membantu ayahnya di pasar, mencatat barang, menata stok, dan juga melayani pelanggan. Namun pada suatu pagi yang cerah di pasar, hidup Isti mendadak berubah saat bertemu dengan seorang yang tidak diduganya. Pagi itu pasar ramai seperti biasa. Isti sedang sibuk mencatat barang di etalase ketika seorang pria muda dengan penampilan rapi dan juga berwajah tampan menghampiri toko sembako mereka. Pria itu mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam yang sederhana namun elegan. Terlihat berbeda dari kebanyakan pembeli yang lainnya. Dia tersenyum ramah ketika bertatapan dengan Isti. Permisi, saya ingin beli gula dan beras. Ada stoknya, Mbak? Tanya pria itu dengan suara lembut. Isti tersenyum sopan dan mengangguk. Ada, Mas. Mau berapa kilogram beras dan gulanya? Ambil 3 kilo beras dan juga 2 kilo gula pasir ya. Oh iya, kopi juga, jawab pria itu. Sambil menimbang dan membungkus barang-barang yang dipesan, Isti tidak bisa menahan rasa penasaran tentang pria tersebut. Dia terlihat berbeda dari kebanyakan pelanggan yang biasa datang. Apakah dia pendatang baru? Atau hanya sedang singgah di desa? Saat Isti menyerahkan barang-barang yang sudah dibungkus, pria itu tersenyum kembali. Makasih banyak ya, Mbak. Oh iya, saya Feby, baru pulang dari kota. Sebenarnya saya dulu juga tinggal di desa ini, tapi sudah lama pergi. Ini pertama kalinya saya kembali lagi setelah bertahun-tahun, Mbak. Isti pun kaget mendengar namanya. Oh, Mas Feby. Saya Isti, Mas. Kayaknya saya nggak pernah ingat deh kalau Mas Feby dulu. Mungkin waktu Mas Feby pergi, saya masih kecil ya, Mas. Iya, mungkin. Tapi sepertinya saya beruntung karena bisa bertemu denganmu sekarang. Isti pun tersenyum canggung, tidak menyangka akan diberikan pujian itu. Makasih, Mas Feby. Kalau ada apa-apa yang dibutuhkan, bisa mampir lagi ke sini ya, Mas. Tentu, saya pasti kembali. Hari itu pertemuan singkat antara Isti dan Feby meninggalkan kesan yang mendalam bagi keduanya. Isti tidak bisa berhenti memikirkan pria itu sepanjang hari. Sementara Feby juga tampaknya tertarik pada pesona alami dan juga kebaikan hati dari Isti. Sejak saat itu Feby sering datang ke toko sembako milik Pak Karman, kadang hanya untuk berbincang atau membeli barang-barang kecil. Percakapan mereka yang awalnya biasa, perlahan-lahan menjadi lebih dalam dan juga pribadi. Feby sering menceritakan pengalamannya bekerja di kota dan bagaimana ia merasa nyaman kembali ke desa yang tenang ini. Beberapa minggu kemudian, Feby secara terbuka menyatakan perasaannya kepada Isti. Singkatnya, pada suatu sore yang sejuk di pasar, ketika toko sembako mulai sepi, Feby menghampiri Isti yang sedang mencatat stok di barang. Dengan wajah serius namun lembut, ia pun berbicara dari hati. Isti, aku merasa selama ini ada sesuatu yang berkembang di antara kita. Mungkin kamu juga merasakannya. Aku suka kamu, Isti. Dan aku ingin hubungan ini lebih dari sekedar teman. Isti terdiam sejenak. Jantungnya pun berdegup dengan kencang mendengar pernyataan itu.
Ia tahu sejak pertama kali bertemu dengan Feby, memang ada perasaan yang berbeda. Meski awalnya ia mencoba mengabaikan, kini ia pun menyadari bahwa perasaan itu memang nyata. Hingga singkatnya, setelah mengungkapkan perasaan itu satu sama lain, Feby pun datang ke rumah Pak Karman untuk melamar istri secara resmi. Dengan penuh hormat, Feby menyampaikan niatnya kepada Pak Karman. Dan beberapa bulan setelahnya, setelah persiapan yang matang, pernikahan istri dan Feby pun dilangsungkan dengan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Acara tersebut dihadiri oleh keluarga dekat dan juga tetangga-tetangga desa. Semua orang memberikan doa dan restu untuk pasangan yang serasi ini. Istri tampak anggun dalam balutan kebaya putih, sementara Feby dengan jas hitamnya terlihat gagah. Hingga setelah menikah, sekarang istri pun tinggal bersama Feby di rumah baru mereka yang tidak terlalu jauh dari pasar, namun cukup jauh dari rumah ayahnya. Meskipun demikian, istri tetap berusaha menjaga hubungan baik dengan ayahnya dan sering mengunjungi Pak Karman. Namun semenjak pernikahan itu, ia tidak bisa lagi membantu di toko sembako seperti dulu. Tanggung jawabnya kini adalah sebagai istri yang mendampingi suaminya. Hingga singkatnya 2 bulan setelah pernikahan, kabar bahagia datang dari keluarga kecil istri dan Feby. Istri pun dinyatakan hamil. Kehamilan 2 bulan itu membawa sukacita besar bagi mereka berdua, terutama bagi Feby yang sangat senang akan menjadi seorang ayah. Pada malam ketika istri mengabarkan kehamilannya, Feby pun tampak sangat gembira. Dia langsung memeluk istri dengan penuh kasih. Alhamdulillah istri, ini kabar terbaik yang pernah aku dengar. Kita akan jadi orang tua, seru Feby dengan senyum yang lebar. Tampak tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Aku juga senang mas. Semoga semuanya lancar ya, sampai bayi kita lahir, jawab istri lembut sambil membelai perutnya. Kabar kehamilan istri juga disambut dengan penuh sukacita oleh Pak Karman. Sebagai calon kakek, dia tampak bangga dan juga bersemangat. Alhamdulillah istri, Bapak akan punya cucu. Bapak sangat bahagia mendengar kabar ini, kata Pak Karman ketika istri memberitahukannya melalui telepon. Namun kebahagiaan itu ternyata perlahan mulai tercemar oleh perubahan yang istri rasakan pada Feby. Awalnya Feby selalu pulang tepat waktu membawa oleh-oleh kecil atau memanjakan istri dengan perhatian yang penuh. Tapi seiring berjalannya waktu, Feby mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang-kadang dia pulang larut malam tanpa kabar, membuat istri merasa khawatir dan juga kesepian. Suatu malam ketika jam sudah menunjukkan pukul 9 dan Feby belum juga pulang, istri duduk di ruang tamu memandangi jam dinding dengan gelisah. Perasaannya mulai campur aduk. Ponselnya tak menunjukkan ada pesan ataupun telepon dari Feby. Begitu Feby akhirnya tiba di rumah sekitar pukul 10 malam, istri tak bisa lagi menahan amarahnya. Mas, kamu kemana saja sih? Kenapa gak kabarin aku kalau kamu pulang terlambat, mas? Aku kan masih hamil. Aku butuh kamu, mas. Tanyanya dengan nada cukup kesal. Feby terlihat lelah dan langsung duduk di sofa tanpa banyak bicara. Maaf istri, aku tadi sibuk di kantor. Banyak kerjaan yang harus diselesaikan, jadi aku gak sempat ngabarin kamu. Istri menghela nafas panjang mencoba menenangkan dirinya. Tapi mas, ini sudah sering terjadi. Kamu selalu pulang terlambat sekarang. Dan aku di rumah sendirian. Aku hamil. Aku tuh butuh kamu mas. Kenapa kamu gak bisa meluangkan waktu sih untuk kita? Feby lalu menggosok wajahnya dengan tangan. Tampak dia tidak ingin memperpanjang percakapannya. Istri, aku lagi banyak tekanan di kantor. Aku sekarang harus bekerja lebih keras. Aku juga mau memastikan masa depan anak kita aman. Tapi aku butuh kamu sekarang mas. Dulu kamu selalu ada buat aku. Kamu perhatian, kamu peduli. Sekarang kamu malah bodoh amat. Feby terdiam. Dia tahu istri benar, tapi seolah-olah dia sudah kehilangan energi untuk meresponnya. Istri, aku gak bisa selalu romantis seperti dulu ya. Sudahlah, aku capek. Istri pun merasa sakit hati mendengar jawaban itu. Dulu Feby selalu penuh perhatian dan romantis,
Tapi sekarang semuanya telah berubah. Isti menunduk merasa kecewa. Apa artinya kalau kamu gak pernah ada di sini, Mas? Hingga saat itu Feby pun kemudian berjalan menuju kamar tanpa berkata apa-apa lagi. Isti duduk terdiam di ruang tamu, menahan air mata yang mulai menggenang. Hubungannya dengan Feby yang dulu penuh cinta dan perhatian kini terasa hambar. Malam itu terasa sunyi meski suaminya ada di rumah. Hari demi hari situasi itu pun terus berlanjut. Feby semakin sering pulang larut dan Isti semakin merasa ditinggalkan. Dia berusaha berbicara dengan Feby, mencoba menyelamatkan hubungan mereka. Tapi sepertinya Feby ini sudah kehilangan semangat untuk menjaga keromantisan seperti di awal pernikahan. Singkatnya, suatu malam ketika Isti sedang duduk di dapur setelah makan malam sendirian, dia pun menerima telepon dari ayahnya. Isti, kamu baik-baik saja, nak? Bapak kok merasa kamu kelihatan sedih akhir-akhir ini? Tanya Pak Karman dengan nada cukup khawatir. Isti hanya tersenyum lemah. Aku baik-baik saja, Pak. Hanya sedikit capek saja. Kalau ada yang ingin diceritakan, Bapak selalu ada buat kamu ya, nak. Jawab Pak Karman. Saat itu air mata Isti pun mulai mengalir dengan pelan. Iya, Pak. Terima kasih. Aku hanya kadang merasa sendirian. Mas Feby sekarang sibuk, Pak. Jadi dia jarang di rumah. Hingga setelah bercakapan dengan ayahnya, Isti pun lalu mematikan teleponnya dan dia pun memilih untuk beristirahat. Hingga hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin terasa antara Isti dan Feby. Isti ini merasakan perubahan drastis dalam hubungan mereka, terutama setelah kehamilan Isti semakin terlihat. Perutnya yang membesar. Perubahan hormon dan rasa lelah membuat Isti menjadi lebih sensitif. Namun apa yang dia tidak tahu, alasan utama Feby sering pulang terlambat bukan hanya karena pekerjaan, melainkan sesuatu yang lebih mengkhianati. Feby mulai merasa jenuh dengan perubahan yang terjadi pada Isti. Dulu Isti adalah perempuan yang selalu tampil anggun, cantik dan juga penuh perhatian. Namun setelah kehamilan Isti mengalami perubahan fisik yang membuat tubuhnya menjadi lebih gemuk. Dan Feby pun mulai kehilangan ketertarikannya pada istrinya sendiri. Selain itu, sikap Isti yang semakin mudah marah dan rewel karena beban kehamilan membuat Feby semakin menjauh. Dalam kesepian dan kejenuhannya, Feby bertemu dengan seorang wanita lain. Dia adalah Lina, yang selalu tampil menarik dan juga penuh semangat. Pertemuan demi pertemuan mereka di luar kerjaan berujung pada hubungan yang tak bisa dihindari lagi. Feby merasa menemukan kembali kegairahan yang telah hilang dari pernikahannya. Hingga suatu malam ketika Feby baru saja pulang larut malam, Isti yang sudah merasa letih menunggu di rumah langsung menanyakan keterlambatan suaminya. Mas, kamu pulang telat lagi. Ini sudah jam 11 malam loh, Mas. Kenapa kamu gak ngabarin aku kalau pulang terlambat? Tanya Isti dengan nada yang mengandung kecewaan. Feby yang sudah merasa bosan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya menjawabnya dengan singkat. Isti, aku kan sudah bilang berkali-kali, aku sibuk di kantor. Pekerjaannya banyak. Aku capek. Apalagi yang kamu mau dari aku sih? Aku cuma ingin kamu di sini, Mas. Aku sedang hamil anak kita. Aku butuh kamu. Feby menghela nafas panjang dan membalas dengan dingin. Isti, kamu selalu aja mengeluh. Aku gak bisa ya terus-terusan di rumah. Aku juga butuh ruang. Sudah, jangan terlalu rewel. Isti tak sanggup lagi berkata apa-apa. Dia merasakan jarak yang semakin jauh antara dirinya dan Feby. Air mata mengalir perlahan di pipinya saat Feby berjalan ke kamar, tanpa sedikit pun menoleh kepadanya. Hingga beberapa hari kemudian saat Feby dan Isti sedang tidur di kamar, tiba-tiba sebuah pesan masuk ke ponsel Feby yang tergeletak di meja samping tempat tidurnya. Ponsel itu bergetar dengan pelan. Dan karena malam sudah larut, bunyinya pun terdengar jelas di telinga Isti yang belum sepenuhnya terlelap. Dengan rasa penasaran, Isti melirik ke arah ponsel Feby. Di layar terlihat nama Lina yang muncul, disertai dengan sebuah pesan. Sayang, aku sudah pesan tiket. Besok kita jadi liburan bareng kan? Aku gak sabar ketemu kamu. I love you.
Pesan itu seperti petir yang menyambar hati Isti. Tangan Isti pun gemetar saat membaca pesan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia segera membangunkan Feby yang sudah tidur di sampingnya. "Mas, bangun. Ini siapa, Lina? Dan apa maksudnya kalian mau liburan bareng, Mas?" Ucap Isti berteriak dengan penuh kemarahan. Feby yang terbangun dengan wajah kaget. Dia berusaha menguasai dirinya, namun jelas terlihat rasa bersalah di wajahnya. Dia pun diam sejenak, mencari kata-kata untuk menjawabnya. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan, Isti. Aku bisa jelaskan," ucap Feby dengan terbata-bata. Isti yang sudah tidak bisa lagi menahan emosinya, dia pun langsung memotong. "Tidak seperti yang aku pikirkan, Mas. Kamu bilang kamu sibuk di kantor, tapi ternyata kamu sibuk dengan wanita lain. Kamu selingkuh, Mas. Selama ini aku sudah sabar menunggu kamu pulang, tapi sekarang..." Feby terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia tahu tak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang telah dia lakukan. "Jadi ini alasan kenapa kamu selalu pulang malam? Karena kamu sibuk dengan wanita lain? Karena aku sudah tidak menarik lagi buat kamu, Mas? Karena aku sedang hamil dan tubuhku berubah?" Isti menangis sambil memegang perutnya yang membesar, merasakan sakit yang sangat luar biasa. Bukan hanya di tubuhnya tetapi juga di hatinya. Dia pun menjadi semakin stres dengan itu. Feby hanya bisa menunduk, merasa bersalah tapi juga bingung. "Isti, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku memang salah. Tapi semua ini terjadi karena aku merasa tertekan. Aku merasa kamu berubah. Kamu selalu marah-marah. Dan aku juga merasa kesepian. Jadi kamu selingkuh karena aku hamil, Mas? Karena aku berubah? Itu alasanmu? Apa yang salah denganku, Mas? Apa yang salah dengan kita?" Feby pun tidak bisa menjawab ucapan dari Isti. Dia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa menutupi keburukannya. Isti menatapnya dengan mata penuh luka. Air mata tak bisa terbendung lagi. Dia merasa hancur. Bagaimana bisa suami yang dia cintai dan percayai tega mengkhianatinya saat dia sedang mengandung anak mereka. Dengan perasaan yang hancur, Isti berjalan keluar kamar, meninggalkan Feby yang terdiam di belakang. Hatinya terasa sangat sakit dan dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya setelah mengetahui pengkhianatan ini. Kehidupan Isti yang semula penuh harapan dan kebahagiaan kini telah berubah menjadi mimpi buruk. Sejak mengetahui perselingkuhan Feby, ia tak lagi bisa berpikir dengan jernih. Air mata seakan-akan menjadi sahabat setiap malam. Dan perasaan kecewa serta pengkhianatan terus menghantuinya. Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai pikirannya. Isti merasa dunianya hancur dan beban emosional yang ia pikul kian berat. Hari-hari berlalu tetapi hubungan antara Isti dan Feby semakin renggang. Feby yang sudah ketahuan selingkuh itu tidak berusaha memperbaiki keadaannya. Dia tetap bekerja seperti biasa dan tidak menunjukkan usaha untuk berdamai dengan Isti. Saat berada di rumah, Feby lebih sering diam, mengabaikan istrinya yang semakin terpuruk. Isti merasa semakin terisolasi dan juga tak dihargai. Pikiran-pikiran negatif terus menyerangnya hingga satu-satunya yang ia rasakan adalah kesepian di hidupnya. Tepatnya suatu malam saat duduk sendirian di ruang tamu, Isti merasa begitu lelah dengan hidupnya. Dia menatap dinding kosong di depannya. Pikirannya berkelana pada satu gagasan yang makin lama makin menguasai dirinya. "Mungkin lebih baik aku pergi," bisiknya pada dirinya sendiri. "Mungkin ini satu-satunya cara agar semua rasa sakit ini berhenti." Hari berikutnya, Feby seperti biasa berangkat ke kantor tanpa banyak bicara. Isti hanya duduk di sudut ruang tamu, menatap keluar jendela tanpa ekspresi. Feby tidak menyadari betapa buruknya kondisi mental istrinya. Baginya masalah ini hanya akan berlalu seiring waktu, dan dia memilih untuk mengabaikannya. Namun untuk Isti masalah ini semakin mendalam. Kekecewaan yang terus bertumbuk membuat pikirannya semakin kacau. Tubuhnya terasa berat dan tak berdaya, seperti diselimuti kabut hitam yang tak bisa ia singkirkan. Sepanjang hari itu Isti berjalan tanpa arah di dalam rumah. Rasa frustasi yang membelenggu hatinya semakin kuat. Ia keluar ke halaman belakang,
memandangi pohon besar yang berdiri di sudut halaman. Dalam kepalanya muncul bayangan tentang akhir dari semua penderitaannya. Aku tidak kuat lagi. Aku sudah terlalu lelah. Gumam Isti pada dirinya sendiri. Di bawah pohon bayangan itu, ia mengambil keputusan yang paling tragis. Sore hari ketika Feby pulang dari kantor, suasana di rumah terasa berbeda. Rumah pun tampak sepi, sunyi, tidak ada suara atau tanda-tanda kehidupan. Biasanya meski dalam keheningan, Isti akan berada di suatu sudut rumah, tapi kali ini tak ada jejak keberadaannya. "Isti, kamu di mana?" panggil Feby dengan suara datar. Dia pun berjalan menuju ruang tamu lalu ke kamar, tapi tidak ada jawaban. Dia mulai merasa ada yang tidak beres. Feby pun lalu berkeliling rumah memeriksa setiap ruangan. Namun Isti tidak ada di sana. Kepanikan pun mulai merayap dalam dirinya. Setelah memeriksa semua ruangan di rumah, Feby berjalan ke halaman belakang, berharap menemukan Isti sedang duduk atau mungkin ingin menenangkan diri di luar. Namun apa yang dilihatnya di sana menghancurkan segala ekspektasinya. Di bawah pohon besar di belakang rumah, Isti pun telah tergantung dengan lemas. Tubuhnya sudah tak bernyawa, diikatkan pada sotas tali yang diikat ke salah satu cabang pohon. Feby terpaku di tempatnya, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dunia di sekelilingnya terasa hening dan gelap. Kakinya lemas dan tubuhnya terasa seperti dihantam badai. "Isti, tidak, ini tidak mungkin," gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dengan tergesa ia pun berlari mendekati pohon itu, mencoba meraih tubuh Isti yang sudah kaku. Tetapi ia tahu semuanya sudah terlambat. Feby jatuh berlutut di depan tubuh istrinya. Matanya penuh dengan ketakutan dan penyesalan. Dia mengangkat teleponnya dengan tangan gemetar dan segera menelpon ambulan. Namun di dalam hatinya dia sudah tahu bahwa tak ada yang bisa dilakukan lagi. "Isti, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu gak omong sama aku? Aku yang salah. Aku yang membuatmu seperti ini." Feby menangis tanpa henti, memeluk tubuh Isti yang sudah dingin. Tetapi tak ada lagi yang bisa diubah. Hingga tak lama kemudian suara sirine ambulan pun terdengar di kejauhan. Para petugas medis datang, namun saat mereka memeriksa keadaan Isti, mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Isti sudah tak bisa diselamatkan. Berita tentang kematian Isti menyebar dengan cepat. Tetangga mulai berdatangan ke rumah Feby, ingin tahu apa yang telah terjadi. Di antara mereka terdengar bisik-bisik bahwa Isti gantung diri karena depresi. Meski tak ada yang tahu persis penyebabnya, semua pun hanya bisa menduga-duga saja. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Pak Karman, yang saat itu langsung terpukul mendengar kabar tragis tentang putrinya. Dia pun segera datang ke rumah Feby dengan wajah penuh kepedihan. Air mata tak henti mengalir dari matanya saat melihat tubuh Isti, anaknya yang sudah tak bernyawa. Pak Karman pun berteriak penuh kesedihan memeluk tubuh anak satu-satunya itu. "Isti, kenapa kamu meninggalkan bapak secepat ini, Nduk? Kenapa kamu gak bilang apa-apa?" tangis Pak Karman. Feby hanya bisa diam berdiri dengan wajah penuh rasa bersalah. Dia tahu di balik semuanya, dia adalah alasan mengapa Isti memilih jalan ini. Namun sekarang penyesalan yang datang terlambat tak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Pak Karman mendekati Feby, matanya penuh dengan amarah yang bercampur kesedihan. "Feby, kenapa kamu biarkan ini terjadi? Apa yang kamu lakukan sampai anakku harus memilih jalan ini?" Feby tidak bisa menjawabnya. Kata-katanya seolah terhenti di tenggorokannya. Dia tahu bahwa tidak ada alasan yang bisa memaafkan perbuatannya. Semua ini adalah akibat dari kelalaiannya dan juga dari pengkhianatannya. Akibat dia sudah berselingkuh. Aku yang salah, Pak. Aku membuat Isti seperti ini. Aku yang membuat Isti menjadi stres seperti ini, Pak. Maafkan aku," jawab Feby dengan suara gemetar. Air mata pun membasahi seluruh wajahnya. Namun kata-katanya tak lagi berarti. Penyesalan yang terlambat tak akan pernah bisa mengembalikan nyawa Isti. Hari itu dunia Feby dan Pak Karman pun terasa hancur. Kehilangan Isti meninggalkan luka yang dalam bagi semua orang yang mencintainya. Dan bagi Feby,
Beban kesalahan itu akan selalu menghantuinya sepanjang hidupnya. Dan singkatnya setelah hal itu, jenazah dari Isti pun dimakamkan dengan keadaan yang masih mengandung anak itu. Setelah kematian Isti yang tragis, desa kecil tempat mereka tinggal diselimuti oleh kesedihan yang mendalam. Pemakaman Isti berlangsung dengan suasana duka yang mendalam. Orang-orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada wanita yang selama ini dikenal sebagai sosok baik hati dan juga penuh kasih, atau bunga desa. Pak Karman dengan wajah tua dan kaku hanya berdiri di samping liang lahat putrinya. Tak ada air mata yang keluar dari matanya. Ia terlalu hancur, terlalu terpukul untuk menangis. Feby yang berdiri tak jauh dari sana merasakan beban yang luar biasa. Penyesalan terus menghantuinya, namun ia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Pak Karman. Dia hanya mengakui bahwa dirinya bersalah, bahwa dia tak cukup memperhatikan Isti. Namun Feby tidak mengungkapkan bahwa perselingkuhannya menjadi pemicu utama kehancuran rumah tangga mereka, dan juga keputusan Isti untuk mengakhiri hidupnya yang tragis itu. Setelah jenazah Isti dimakamkan, Pak Karman hanya bisa termenung di depan kuburan anak tunggalnya. Suara orang-orang yang mengucapkan doa-doa mengalir seperti angin. Namun ia tak mendengarkannya. Pikirannya kosong, ia kehilangan anak satu-satunya, calon cucunya, dan dalam sekejap saja hidupnya terasa begitu hampa. Sore itu setelah pemakaman, Pak Karman dan Feby kembali ke rumah dengan suasana yang sunyi. Pak Karman yang biasanya penuh semangat, kini hanya duduk di kursi rotanya, memandang keluar jendela tanpa ekspresi. Feby duduk di depannya mencoba mencari kata-kata, tetapi tak ada yang keluar dari mulutnya. Ia tahu Pak Karman terlalu hancur untuk diajak berbicara. "Pak," ucap Feby mencoba membuka percakapan, tetapi suaranya serak, tak ada keyakinan di balik kata-katanya itu. Pak Karman hanya menoleh perlahan, matanya tampak kosong. "Apalagi Feby? Anakku sudah pergi, calon cucuku juga. Apa yang tersisa?" Pak Karman akhirnya berbicara, tetapi suaranya datar, seolah tak ada emosi yang tersisa. Feby menunduk, tidak tahu bagaimana menjawab. Dalam hatinya ia tahu bahwa tak ada penjelasan yang bisa menebus rasa sakit yang dirasakan oleh Pak Karman. "Pak, saya minta maaf, Pak. Saya merasa ini semua salah saya. Saya tak bisa menjaga istri dengan baik." Pak Karman tidak menanggapinya. Ia hanya menatap keluar jendela seolah mencari sesuatu yang tak pernah ada di sana. Karena waktu pun terasa beku. Feby merasa bahwa ini mungkin kesempatan terakhirnya untuk mengaku. Tetapi rasa takut dan rasa bersalah terlalu besar. Jadi dia pun memilih untuk diam saat itu. Singkatnya, hari-hari berlalu setelah pemakaman. Dan Pak Karman memutuskan untuk mengadakan tahlil doa 7 hari untuk mendoakan arwah Isti anaknya. Pada hari ketiga setelah pemakaman, Pak Karman ini mengumpulkan tetangga dan kerabat di rumahnya untuk membaca doa bersama. Setiap malam, suasana rumah menjadi penuh dengan bacaan doa dan zikir. Namun sesuatu yang ganjil mulai terjadi sejak malam pertama tahlil. Malam pertama terasa tenang meski penuh duka. Namun saat malam ketiga telah tiba, salah seorang tetangga yaitu Bu Rini mengaku melihat bayangan Isti berdiri di halaman belakang rumah. "Pak Karman, saya nggak mau bikin suasana jadi takut, Pak. Tapi saya tadi lihat ada bayangan Isti, Pak, di dekat pohon tempat dia itu," kata Bu Rini dengan lirih, dengan wajah yang sangat ketakutan. Pak Karman menoleh dengan wajah datar seolah tidak terkejut mendengar kabar itu. "Mungkin itu cuma perasaanmu saja, Bu," jawabnya dengan pelan. Meski dalam hatinya ia merasakan sesuatu yang cukup berbeda ketika dia melihat pohon itu. Namun keanehan-keanehan terus berlanjut. Pada malam kelima, salah satu tetangga lain yaitu Pak Ahmad yang ikut hadir dalam acara tahlil itu merasa ada yang menyentuh baunya ketika ia sedang membaca doa di ruangan yang sepi. Ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Ia tidak berani menceritakan kejadian itu pada siapapun selain Pak Karman. "Pak, saya nggak tahu ini perasaan saya saja atau bukan, Pak. Tapi saya merasa ada yang nggak beres. Seperti ada yang menghantui rumah ini, Pak," ucap Pak Ahmad dengan hati-hati. Pak Karman hanya mengangguk tanpa ekspresi. Mungkin
arwah anak saya belum tenang. Atau mungkin ada sesuatu yang belum selesai, Pak. Gumamnya. Ketika malam ketujuh telah tiba, hal yang lebih menakutkan pun terjadi. Saat zikir terakhir selesai dibacakan, beberapa orang yang hadir mengaku mendengar suara isakan tangis dari arah kamar Isti yang sudah lama tak dihuni. Suara itu terdengar jelas, tetapi ketika diperiksa, kamar itu kosong dan tak ada apa-apa di sana. Pak Karman yang sejak awal diam dan tidak banyak bicara akhirnya pun berkata dengan pelan, "Mungkin ini tanda bahwa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak selesai. Isti, mungkin dia masih punya pesan untuk kita." Feby yang duduk tak jauh dari sana merasa jantungnya berdetak dengan kencang. Selama 7 hari terakhir, ia terus dihantui rasa bersalah yang semakin kuat. Kejadian-kejadian aneh itu semakin menambah tekanan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa arwah Isti mungkin belum tenang karena kebenaran tentang perselingkuhannya belum terungkap. Hingga setelah semua tamu telah pulang, Feby duduk sendirian di ruang tamu. Pikirannya kalut, dia merasa semakin tersudut. Rasa takut dan rasa bersalah terus menghantuinya. Di sudut ruangan, Pak Karman duduk di kursi rotanya yang masih dalam kesunyian. "Pak, saya..." ucap Feby dengan suaranya yang cukup terpecah. Seakan-akan dia ingin mengaku, tetapi lagi-lagi ketakutan menahannya. Ia takut kalau Pak Karman akan benar-benar membencinya jika tahu yang sebenarnya. Namun bayangan-bayangan Isti dan suara tangisannya yang didengar beberapa orang membuat Feby merasa semakin tersiksa. 3 minggu telah berlalu sejak tragedi kematian Isti, dan kehidupan di desa kecil itu perlahan kembali seperti sedia kala. Namun bagi Pak Karman, kesedihan yang mendalam masih membebani hatinya. Setiap hari ia merasakan kehampaan, meratapi kepergian putri satu-satunya. Setiap kali ia duduk di kursi, ia hanya bisa memandang jauh ke arah rumah kosong Isti, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk. Di sisi lain, Feby pun mulai menjalani kehidupannya kembali seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan seiring berjalannya waktu, ia semakin menjauh dari bayangan Isti dan kesalahan yang telah ia lakukan. Hubungannya dengan Lina, wanita yang menjadi selingkuhannya, tetap berlanjut. Feby semakin sering menghabiskan waktu dengan Lina di luar kota, seakan telah melupakan luka yang ia sebabkan pada Isti. Dalam pikirannya, rasa bersalah yang sempat menghantui kini perlahan terkikis. Setiap malam Feby pun pulang larut menghindari rumah yang kini kosong dan juga dingin. Hingga singkat cerita pada suatu malam, ketika Pak Karman akhirnya jatuh tertidur setelah berhari-hari sulit memejamkan mata, ia mengalami mimpi yang begitu nyata, mengganggu hingga membuatnya terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Di dalam mimpinya ia melihat Isti berdiri di samping kuburannya, menangis terseduh-seduh dengan wajahnya yang pucat dan penuh duka itu, membuat Pak Karman semakin hancur. Isti pun terus memanggil nama bapaknya. "Bapak, tolong, Pak." Suara Isti terdengar lirih namun memohon. "Gali kuburku, Pak. Tolong, bayi ini harus lahir. Aku mohon." Pak Karman terbangun dengan nafas yang tersenggal. Jantungnya juga berdetak dengan kencang, dan matanya penuh dengan ketakutan. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu mengguncang, ia bahkan berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan Isti yang menangis dan juga meminta tolong terus terbayang dalam pikirannya. Suara itu seolah-olah masih terdengar di telinganya dan semakin lama ia merasa bahwa ini bukan hanya sekedar mimpi. Ada sesuatu yang lebih dari sekedar bunga tidur. Pagi harinya Pak Karman segera pergi menemui Ustadz Mahmudi, yaitu seorang pemuka agama di desanya yang selama ini dikenal bijaksana dan juga penuh kebaikan. Dia lalu menceritakan mimpi buruk yang dialaminya, berharap akan mendapatkan pencerahan dan juga jawaban dari Ustadz Mahmud. "Ustadz, saya tidak tahu apa maksud mimpi ini, tapi rasanya nyata sekali, Ustadz. Isti menangis, meminta saya untuk menggali kuburannya. Dia bilang bayinya akan lahir, Ustadz," kata Pak Karman dengan suara bergetar. Ustadz Mahmudi mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tampak serius dan ia mengambil jeda sejenak sebelum menjawab. "Pak Karman,
Mimpi memang bisa menjadi cara Allah memberikan petunjuk kepada kita. Kalau mimpi itu begitu kuat, mungkin ada sesuatu yang harus kita cari tahu, Pak. Tapi ini hal yang besar. Kita harus hati-hati. Apakah Pak Karman yakin akan menggali makam itu? Pak Karman mengangguk tanpa ragu. Iya Ustadz, saya merasa ada yang belum selesai. Saya harus melakukannya. Demi anak saya dan cucu saya, Ustadz. Tolong. Hingga singkatnya setelah berdiskusi dengan Ustadz Mahmudi, mereka memutuskan untuk mengumpulkan beberapa warga desa yang terpercaya untuk membantu menggali kuburan dari Isti. Ustadz Mahmudi lalu memimpin doa sebelum mereka berangkat menuju pemakaman. Dengan ditemani 4 orang warga desa yang cukup kuat, mereka mempersiapkan alat-alat untuk penggalian. Rasa cemas dan takut pun menyelimuti mereka. Namun ada rasa dorongan yang kuat dalam diri Pak Karman untuk melakukan ini. Malam itu mereka berjalan menuju kuburan Isti dengan hati yang penuh dengan rasa penasaran. Malam pun terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berembus di antara pepohonan, membuat suasana semakin mencekam. Namun Pak Karman tak gentar sama sekali. Langkahnya mantap meski usianya sudah lanjut. Ia merasa bahwa ini adalah sesuatu yang harus dilakukan demi ketenangan jiwa dari anaknya. Setibanya di makam, Ustadz Mahmudi mengajak mereka berdoa bersama sebelum memulai penggalian. Suasana menjadi hening, hanya suara doa yang terdengar di antara mereka. Setelah itu mereka pun mulai menggali kuburan Isti perlahan-lahan. Setiap sekop tanah yang diangkat, suasana semakin menjadi mencekam. Warga yang membantu penggalian pun tampak ragu, namun mereka tetap melanjutkannya. Hingga sampai akhirnya sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Saat mereka menggali lebih dalam, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang lirih dari dalam tanah. Semua orang yang ada di sana pun terdiam. Tubuh mereka membeku oleh rasa takut dan juga ketidakpercayaan. Astagfirullahaladzim, bisik salah satu warga, suaranya penuh dengan ketakutan. Pak Karman dan yang lainnya pun terdiam melihat itu. Mereka semua tak percaya pada apa yang mereka dengar. Tangisan bayi itu semakin jelas, seakan benar-benar berasal dari dalam kuburan. Dengan tangan gemetar mereka melanjutkan penggalian hingga akhirnya sesuatu yang di luar nalar pun muncul di hadapan mereka. Di dalam liang lahat itu mereka menemukan sebuah bayi yang baru lahir, dengan terbungkus kain kafan yang seharusnya melingkupi tubuh Isti. Bayi itu masih hidup, menangis kencang seolah mencari pelukan ibunya. Pak Karman terjatuh berlutut, air mata pun mengalir deras di pipinya. Ya Allah, ini tidak mungkin, gumamnya. Ustadz Mahmudi segera mengambil bayi itu dengan hati-hati. Matanya penuh takjub dan juga kebingungan. Subhanallah, ini adalah kuasa Allah, ucapnya dengan suara yang gemetar. Para warga yang ada di sana pun saling pandang tak mampu berkata-kata. Kejadian ini sungguh berada di luar logika manusia. Namun mereka tahu bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Bayi itu yang seharusnya ikut terkubur bersama Isti, sekarang hidup di depan mata mereka. Pak Karman memandang bayi itu dengan tatapan penuh haru dan juga kebingungan. Ini cucuku, bisiknya, seolah tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ustadz Mahmudi pun mengangguk dengan pelan. Iya Pak Karman, Allah telah menunjukkan kuasanya. Bayi ini adalah bagian dari Isti yang masih hidup di dunia ini. Ini adalah tanda bahwa kita tidak bisa mengabaikan apa yang telah terjadi, Pak. Bayi itu pun terus menangis. Suaranya nyaring namun membawa harapan yang baru di tengah tragedi yang begitu memilukan. Pak Karman meraih bayi itu dari tangan Ustadz Mahmudi dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Ia menangis, tetapi kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan juga karena kebahagiaan yang begitu tak terduga. Saya akan menjaga cucuku ini, Ustadz. Saya akan menjaganya dengan segenap jiwa saya, ucap Pak Karman dengan suara yang bergetar. Insya Allah Pak Karman, bayi ini adalah anugerah dari Allah. Kita harus menjaga dan membesarkannya dengan penuh cinta dan iman, Pak, jawab Ustadz Mahmudi. Malam itu Pak Karman pun kembali ke rumah dengan bayi di pelukannya. Meski kehadiran bayi itu tidak akan pernah menggantikan kehilangan Isti,
Setidaknya ia merasa bahwa anaknya telah meninggalkan warisan berharga yang akan ia jaga seumur hidupnya. Singkat cerita, berita tentang kejadian aneh di pemakaman itu pun telah menyebar cepat di desanya. Orang-orang tak berhenti membicarakan bagaimana seorang bayi bisa lahir dari kuburan seorang ibu yang sudah meninggal. Bagi mereka, ini adalah tanda kuasa Tuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Namun bagi Pak Karman, kehadiran bayi itu adalah bukti cinta terakhir Isti yang akan terus hidup bersamanya. Kabar tentang bayi yang lahir dari kuburan Isti dengan cara yang luar biasa cepat akhirnya menyebar ke seluruh desa itu, bahkan sampai ke telinga Feby. Meski awalnya tidak percaya, cerita itu terus menghantui pikiran dari Feby. Bayi yang seharusnya mati bersama Isti kini hidup dan diasuh oleh Pak Karman. Namun meski kabar itu mengejutkan, Feby tidak merasa tergugah untuk mendekatkan diri kepada anaknya. Hubungannya dengan Lina yang semakin dalam membuatnya merasa bahwa hidup barunya lebih penting daripada tanggung jawab terhadap bayi tersebut. Sebenarnya Feby berniat untuk memutus hubungan dengan Pak Karman dan segala urusan yang berhubungan dengan Isti. Namun tekanan dari masyarakat, desakan dari Pak Karman dan rasa bersalah yang masih bersembunyi di sudut hatinya membuat terpaksa berperan sebagai seorang ayah, meskipun hanya berpura-pura. Beberapa hari setelah bayi itu ditemukan, Feby lalu mendatangi rumah Pak Karman. Meski hatinya berat, dia tahu bahwa masyarakat akan mulai mencurigainya jika dia tidak menunjukkan kepedulian terhadap anaknya. Saat dia masuk ke rumah Pak Karman, dia melihat bayi itu digendong oleh adik Pak Karman, yaitu oleh Bu Siti, yang saat itu memang sudah tinggal di sana untuk membantu mengasuh bayi tersebut. Bayi itu tampak tenang dalam dekapan Bu Siti. Matanya terpejam seolah tidur dengan nyaman. Namun ketika Feby mendekat, tiba-tiba bayi itu terbangun dan menangis dengan keras. Suara tangisannya menggema di seluruh ruangan seolah-olah menolak kehadiran dari Feby. "Aduh, kenapa dia menangis ya?" Feby bertanya dengan canggung, berusaha menenangkan bayi itu dengan tersenyum tipis. Meskipun dalam hatinya dia tetap merasa tidak nyaman. Cap, jangan nangis ya." Lalu Bu Siti pun mencoba menenangkan bayi itu, menggendongnya dengan lembut. "Entahlah, setiap kali kamu datang, dia pasti menangis, Feby. Padahal biasanya dia tenang-tenang saja loh, kalau sama saya dan juga Pak Karman." Pak Karman yang duduk di sudut ruangan memperhatikan kejadian itu dengan tatapan datar. Mungkin dia merasa sesuatu dengan Feby, karena bayi bisa merasakan hal-hal yang orang dewasa tidak bisa rasakan. Mungkin dia cuma kaget saja, Pak. Biar saya coba gendong." Feby mencoba tertawa tetapi tawanya terdengar kering. Namun saat itu ketika Feby mencoba mengambil bayi itu dari tangan Bu Siti lagi, tangisnya malah semakin keras. Bayi itu menjerit-jerit seolah menolak digendong oleh Feby. Pak Karman lalu menggelengkan kepalanya menatap menantunya dengan tatapan yang cukup heran dan tajam. "Feby, kalau kamu gak sungguh-sungguh niat mengurus anakmu sendiri, ya udahlah, gak usah pura-pura di sini," kata Pak Karman dengan suara rendah namun tegas. "Anak ini butuh kasih sayang dari bapaknya, Feb. Bukan sekedar kehadiran yang dipaksakan. Jadinya dia menangis kan?" Feby terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Ia tahu bahwa Pak Karman benar, tetapi hatinya sudah tidak ada di situ. Karena kehidupannya bersama Lina terasa lebih mudah dan juga lebih menyenangkan, tanpa beban anak ataupun rasa tanggung jawab. Namun ia tidak bisa dengan mudah melepaskan diri dari Pak Karman. Desakan-desakan dari mertuanya dan pandangan masyarakat membuatnya dia harus berpura-pura lagi. Minggu demi minggu berlalu dan bayi itu tumbuh sehat dalam asuhan Pak Karman dan juga Bu Siti. Bu Siti bahkan memberikan ASI kepada bayi itu, seolah-olah menggantikan peran Isti yang sudah tiada. Setiap kali Feby datang, bayi itu pasti menangis lagi. Akhirnya Feby pun semakin jarang berkunjung ke rumah Pak Karman. Di sisi lain, hubungan Feby dengan Lina semakin erat. Setiap malam mereka bertemu menghabiskan waktu berdua, dan Feby merasa hidupnya lebih bebas tanpa beban tanggung jawab. Namun ketenangan hidup Feby tidak berlangsung lama. Sejak beberapa minggu terakhir, ia mulai merasakan kehadiran aneh yang membuatnya tidak nyaman. Setiap kali ia bersama Lina
Entah mengapa ia merasa diawasi. Beberapa kali dia juga mendengar suara-suara ririh di tengah malam. Suara yang familiar dan membuat bulu kuduknya menjadi meremang. Suatu malam ketika Feby sedang bersantai di kamar Lina, tiba-tiba lampu kamar pun bergetar dengan pelan. Seolah ada angin yang berhembus, lalu Feby menoleh. Namun tidak ada jendela yang terbuka. Tiba-tiba ia pun mendengar suara seperti seorang menangis di kejauhan. "Lina, kamu dengar gak suara itu?" tanya Feby dengan wajah tegang. Lina mengerutkan kening. "Suara apa sih, Mas? Gak ada apa-apa kok." Feby menggelengkan kepalanya lagi, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasinya saja. Namun malam itu terus berlanjut dengan kegelisahan. Feby tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dia merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Gangguan-gangguan itu tidak berhenti sampai di situ saja. Setiap kali Feby pulang dari pertemuan dengan Lina, dia selalu merasa ada yang mengikutinya. Suara langkah kaki samar terdengar di belakangnya. Tapi setiap kali dia menoleh, tidak ada apa-apa. Rasa bersalah yang dia pikir sudah terkubur mulai muncul kembali, yang mengusik pikirannya. Malam demi malam gangguan semakin sering terjadi. Feby juga mulai bermimpi buruk tentang Isti. Dalam mimpinya itu Isti muncul dengan wajah pucat dan juga penuh air mata. "Kenapa kamu tinggalkan aku, Mas? Kenapa kamu tinggalkan anak kita?" Suara dari Isti terdengar menggema di dalam mimpi Feby, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Setiap kali mencoba mengabaikan mimpi itu Feby, bayangan dari Isti semakin sering muncul. Tidak hanya di mimpinya tetapi juga di saat-saat ia sendirian. Wajah Isti yang penuh kesedihan selalu menghantuinya, mengingatkan Feby pada kesalahan yang terus ia hindari ataupun dia lupakan. Dan pada suatu malam ketika Feby sedang bersama dengan Lina di rumah Lina, ia kembali merasakan kehadiran yang sangat aneh. Tiba-tiba saat itu pintu kamar mereka berdua terbuka perlahan. Meski mereka yakin pintu itu sudah tertutup dengan rapat. Feby lalu berdiri mencoba memeriksa pintu itu. Namun lagi-lagi terdengar suara tangisan bayi dan juga suara tangisan dari seorang wanita aneh. "Lina, kamu dengar suara itu?" tanya Feby dengan panik. Matanya pun juga melirik ke sekeliling ruangan itu. "Ah, tidak ada apa-apa kok, Mas. Kamu mungkin cuma kecapean." Namun Feby tahu suara itu sangat nyata. Tangisan-tangisan itu begitu jelas. Hingga bahkan sekarang, teror-teror dari Isti semakin menjadi-jadi. Dan tidak hanya mengganggu Feby, tetapi juga mengganggu Lina, wanita yang saat ini bersamanya. Feby juga merasakan tekanan dari berbagai arah. Saat Feby dan Lina sedang berkumpul di rumah Lina, saat itu suasananya menjadi tegang. "Feb, apakah kamu merasa aneh dengan rumah ini? Rasanya seperti ada yang mengawasi kita loh." "Aku merinding," ujar Lina. Matanya bergerak ke arah sudut ruangan yang gelap itu. "Ah, gak apa-apa. Mungkin kamu terlalu banyak mikir." Namun ketika Feby berusaha menenangkan Lina, tiba-tiba terdengar suara jeritan dari luar jendela. Suara itu membuat Feby terkaget dari kursinya. Lalu Lina menatapnya dengan mata terbelalak. "Apa itu?" "Aku juga gak tahu," jawab Feby, merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Kedua mereka berjalan ke jendela, tetapi ketika mereka membukanya, tidak ada apa-apa. Hanya malam yang tenang dan angin yang berembus dengan lembut. Namun saat mereka kembali ke dalam, tiba-tiba ada bau amis yang sangat menyengat memenuhi ruangan itu. Feb, bau apa ini? Kok seperti darah?" Lina menutup hidungnya yang terlihat semakin panik. Saat itu dengan hati-hati Feby pun membuka pintu belakang dan melangkah keluar. Malam itu sangat gelap gulita dan hanya suara langkahnya yang terdengar. Ketika ia menoleh ke arah kebun belakang, dia melihat sesuatu yang mencolok, yaitu sebuah bayangan putih berdiri di antara pepohonan, dengan rambut panjang terurai dan mengenakan gaun putih yang kotor penuh noda darah. Feby pun menahan nafas lalu dia berkata, Isti. Hingga bayangan itu pun berbalik, dan Feby melihat wajah Isti yang sangat berbeda. Wajahnya tampak penuh luka, dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Matanya yang dulu indah kini terlihat kosong.
dipenuhi kemarahan dan juga penderitaan. Feby, ucapnya dengan suara serak penuh amarah. kenapa kamu meninggalkan aku? Kenapa kamu biarkan anak kita hidup tanpa ayah? Aku tahu semua isi otakmu. Feby merasa tercekik oleh rasa bersalah. Dia pun sangat ketakutan melihat ucapan dari arwah Isti. Isti, aku minta maaf. Namun saat itu suara Isti hanya terdengar semakin mengerikan. Sekarang, aku akan membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Tiba-tiba Isti pun melangkah maju, dan Feby merasa bau amis itu semakin kuat. Dalam sekejap saja, bayangan itu tiba-tiba menghilang, dan dia mendengar teriakan dari Lina dari dalam rumahnya. Feby berlari kembali ke dalam rumah, hanya untuk menemukan Lina yang terjatuh menutupi wajahnya dengan tangan. Lina, kamu baik-baik saja? Ucapnya dengan terbata-bata. Dia ada di sini, Mas. Aku melihat dia. Wajahnya penuh darah. Dan dia mengancamku. Feby merasa pusing, bingung antara rasa bersalah dan juga ketakutan. Tenang Lina. Tenang. Kita harus keluar dari sini. Namun saat mereka berdua berusaha menuju pintu, tiba-tiba lampu pun menjadi padam. Dalam kegelapan mereka mendengar suara Isti yang menakutkan. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Suara itu membuat bulu kuduk Feby menjadi merinding. Isti, jangan. Ini semua salahku. Biarkan Lina pergi, Isti. Teriak dari Feby, berharap bisa membujuk arwah Siti. Dia adalah penyebab semuanya. Dia merusak rumah tangga kita. Teriak Isti dengan suaranya yang sangat mengerikan. Feby, aku tidak mau mati. Tolong ampuni aku, Feb. Ucap Lina dengan ketakutan. Feby pun merasa putus asa saat itu. Dia melihat sekeliling mencari cara untuk menyelamatkan Lina dan juga dirinya sendiri. Isti, jika kamu mendengarku, aku minta maaf. Aku salah, tetapi aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Isti. Lalu saat itu suara Isti tiba-tiba hening. Sekali lagi semua lampu pun telah menyala kembali, dan suasana kembali tenang. Feby pun berusaha menenangkan Lina yang masih gemetar. Hingga singkatnya ketika mereka keluar dari rumah, tiba-tiba mereka juga mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Keduanya menoleh dan melihat sosok Isti telah berdiri di depan mereka dengan wajahnya yang mengerikan. Kemana kalian akan pergi? Kamu tidak akan bisa melarikan diri dari kesalahanmu, Feby. Ucapnya dengan suaranya penuh kemarahan. Malam pun semakin mencekam ketika Feby dan Lina mulai merasakan bahwa teror yang mereka alami kini berada di puncaknya. Setelah berbagai gangguan yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir, mereka tahu bahwa Isti tidak akan berhenti sebelum menyelesaikan apa yang dianggapnya sebagai misi balas dendam. Rumah Lina yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi mereka kini berubah menjadi sarang teror. Feby duduk di ruang tamu, wajahnya pucat dan matanya terus menerawang. Di sampingnya Lina pun menangis terisak, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mas, aku tidak tahan lagi. Aku ingin pergi dari sini, Mas. Ucap Lina, suaranya bergetar penuh ketakutan. Feby yang juga berada di ujung kesabarannya hanya bisa menggelengkan kepala. Kita tidak bisa lari, Lina. Dia pasti akan terus menemukan kita. Aku sudah mencoba segalanya. Tiba-tiba lampu di rumah mulai berkedip lagi, dan suhu ruangan pun terasa semakin dingin. Hawa aneh dan bau amis darah kembali menyelimuti seluruh rumah. Feby dan Lina menatap satu sama lain, ketakutan melingkupi di wajah mereka. Kemudian suara langkah kaki terdengar pelan namun pasti, seolah-olah ada seseorang yang mendekati mereka dari arah dapur. Feby berdiri, memegang tangan Lina erat-erat. Kita harus siap. Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, sosok Isti muncul dari balik bayangan. Wajahnya lebih mengerikan daripada sebelumnya, penuh dengan darah serta matanya merah menyala, dan bibirnya pun meneteskan darah segar.
Bajunya compang-camping berlumuran darah seperti baru saja disayat-sayat. Isti, apa yang kamu inginkan? Aku minta maaf, Isti. Maaf? Kamu pikir maaf bisa memperbaiki semua ini? Kamu telah menghancurkan hidupku, masa depanku, bahkan anak kita. Lina lalu memeluk Feby erat-erat mencoba melindungi dirinya sendiri karena ketakutan. Namun sebelum Feby bisa menjawab, Isti bergerak dengan cepat. Dalam sekejap tangannya yang dingin seperti es sudah mencengkram leher Feby. Kamu akan merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan, ucap Isti, suaranya penuh kebencian. Feby tercekik, wajahnya pun memerah saat nafasnya mulai terhambat. Dia berusaha melepaskan diri, tapi cengkraman dari Isti terlalu kuat. Di saat yang sama, Lina pun berusaha menarik Feby dari genggaman arwah tersebut. Tetapi Isti hanya melirik Lina dengan tatapan penuh amarah. Dalam satu gerakan cepat, dia juga mencengkram leher Lina, membawanya ke dalam pelukannya yang mematikan. Lina meronta-ronta, berusaha berteriak tapi suaranya tertelan oleh ketakutan yang mencekiknya. Feby dengan nafas yang semakin lemah pun menatap Isti dengan air mata di matanya. Dalam sekejap tubuh mereka berdua terkulai lemas di lantai. Nafas mereka terhenti selamanya. Kini arwah Isti pun melepaskan cengkramannya, membiarkan tubuh tak bernyawa Feby dan Lina tergeletak di lantai. Darah pun menetes dari leher mereka dan keheningan yang menakutkan itu telah memenuhi ruangan. Setelah puas menyelesaikan dendamnya, Isti berdiri di tengah ruangan, wajahnya kini tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan kesedihan yang sangat mendalam. Perlahan Isti menatap jendela yang mengarah ke rumah ayahnya. Dengan langkah pelan, arwah Isti menuju rumah Pak Karman. Hingga singkatnya sampainya di sana ia mendapati rumah ayahnya yang sepi. Saat itu Pak Karman hanya sedang memandangi foto Isti. Dia tidak tahu bahwa putrinya kini berada di belakangnya, dalam wujud yang mengerikan namun dipenuhi rasa rindu. Ayah, Bapak, panggil Isti dengan suara lirih. Pak Karman seolah mendengar suara itu meski samar. Dia lalu mengusap air matanya dan menatap ke arah jendela. Sejenak angin dingin pun masuk ke dalam rumah membuatnya terjadi merinding. Isti, jika kamu di sana, Bapak harap kamu tenang, Nak. Maafkan Bapak yang tidak bisa melindungi kamu. Isti menangis melihat ayahnya yang begitu hancur. Aku rindu Bapak. Aku hanya ingin satu hal sebelum aku bisa pergi dengan tenang. Perlahan-lahan arwah Siti pun mendekati kamar tempat bayinya telah tertidur. Ketika dia membuka pintu, bayinya terbaring di sana. Telah dijaga oleh Bu Siti, adik dari Pak Karman. Anaknya itu tampak damai dan seketika tangisan Isti pun meledak. Anakku. Isaknya dengan tangannya bergetar saat ingin menyentuh wajah mungil itu. Namun dia tahu sebagai arwah dia tak bisa benar-benar merasakan kehangatan anaknya. Namun suara lirih dari dalam hatinya memanggil. Isti merasa perlu melakukan satu hal terakhir, yaitu menggendong bayinya, meskipun untuk sesaat. Dengan keajaiban yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia, arwah Isti pun berhasil mengangkat bayi itu dalam pelukannya. Bayi itu tidak menangis melainkan tampak tenang di pelukan ibunya, seolah-olah merasakan kehadiran seorang yang sangat dicintainya. Hingga singkat cerita, dengan hati yang berat, Isti pun meletakkan kembali bayinya ke tempat tidur, menatap wajah mungil itu untuk terakhir kalinya. Selamat tinggal anakku, bisiknya sebelum tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut yang hilang bersama angin. Pak Karman yang tidak bisa melihat kepergian putrinya, dia pun hanya bisa menangis perlahan. Dia merasa lega seolah ada beban besar yang terangkat dari hatinya. Isti yang selama ini disiksa oleh rasa dendam dan marah, kini pun telah menemukan kedamaian. Arwah Isti menghilang dengan tenang meninggalkan dunia manusia untuk selamanya. Sementara bayi itu terus tumbuh dalam kasih sayang keluarga, tanpa pernah tahu cerita tragis di balik kepergiannya. Cerita pun tamat. Dan dari kisah ini, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga kita juga bisa memberikan manfaat bagi orang di sekitar kita.
Hendaknya kita jangan pernah melakukan hal ceroboh, karena tentunya itu bakal merugikan orang di sekitar kita dan juga diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.